Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke sinkronus yang keempat. Untuk materinya mohon maaf belum bisa saya upload karena masih separuh. Nanti siang itu bisa full ya, nanti saya upload. Nah, materi yang kita pelajari untuk hari ini tentang pengambilan keputusan investasi, dan ini bagi yang sudah mengikuti kuliah saya di manajemen keuangan, di studi kelayakan bisnis, pasti sudah pernah mendengar materi ini ya. Di sini saya materinya nggak terlalu panjang lebar karena sudah pernah kita diskusikan bagi yang pernah mengikuti kuliah saya ya. Cuman di sini saya memberikan poin di keputusan investasi itu ada dua model, yaitu model diskonto dan non-diskonto ya. Non-diskonto itu adalah model penilaian keputusan investasi dengan tidak menggunakan suku bunga. Nah, kalau yang model diskonto itu yang menggunakan suku bunga. Nanti akan saya berikan contoh kasus banyak sekali ya. Setiap model-model. Yang pertama model non-diskonto ya. Model non-diskonto itu di sini sudah saya bold, saya kasih tanda tebal, tidak menggunakan nilai waktu uang atau mengabaikan nilai waktu uang. Jadi tidak pakai suku bunga, tapi kalau yang model diskonto itu menggunakan nilai waktu uang. Nah, apa saja yang masuk ke non-diskonto itu ada dua. Nanti Anda belajar tentang yang pertama payback period, yang kedua tentang average rate of accounting rate of return. Nah, untuk PP sendiri, ini kata kuncinya adalah mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Artinya di PP itu waktu pengembalian itu menjadi faktor utama. Seberapa lama uang Anda akan kembali atau investasi Anda akan kembali. Nah, ini rumusnya sudah ada, periode pengembaliannya. Rumusnya adalah investasi awal dibagi arus kas tahunan. Nah, apa sih arus kas tahunan? Arus kas tahunan itu adalah semua uang tunai, uang tunai yang diterima atau dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, kemudian kan ditotalkan. Nah, totalnya itu namanya arus kas. Di sini asumsinya Anda kan belum mempunyai proyek dan Anda baru mau memperkirakan investasi atau proyek Anda itu layak nggak sih untuk dijalankan. Nah, ini saya punya ilustrasi. Ya, jika ini ada dua case nanti untuk yang payback period ya. Yang pertama, jika nilai arus kasnya, jika arus kas masa mendatangnya memiliki nilai yang sama dari tahun ke tahun. Ini gampang nih kalau arus kasnya sama. Saya contohkan di sini perusahaan cold storage Adijaya ingin membeli mesin pendingin baru merek Uchida. Umur ekonomisnya 10 tahun dan harga investasinya 2 miliar. Ini sudah termasuk ongkir dan biaya pemasangan. Jadi untuk menentukan investasi itu adalah semua biaya yang dikeluarkan itu ditotalkan semua. Nah, arus kas yang diterima selama 10 tahun berturut-turut adalah 250 juta. Ini siapa yang nentuin 250 juta? Adalah perusahaan sendiri. Kan perusahaan belum menjalankan usahanya, dia baru menganalisis, dia baru memperkirakan kira-kira ya 10 tahun ke depan ketika saya menginvestasikan dana 2 miliar ini kira-kira akan kembali dalam waktu berapa lama. Ya. Di sini ada langkah-langkahnya ya untuk menentukan arus kas masa depan. Anda bisa membuat gambar. Ya, ini kan saya gambarkan mulai dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Anda bikin gambar, kemudian setiap tahunnya ini Anda akan terima uang yang sama senilai 250 juta.
ya. Satuannya juta ya. Tahun ke-0, ini kenapa 2M? Artinya Anda mengeluarkan uang atau dana senilai 2M. Tahun pertama dapat uang 250. Tahun kedua dapat 250 lagi kan totalnya 500. Ditotal. Nah, ini kan kelihatan. Oke, sekarang saya coba Mbak Lutfia Anjani ya. Bisa dilihat Ya, gambar Bu. saya ya. Ya, bisa, Bu. Oke. Pada tahun keberapa sih angka 2 miliar itu bisa tercover investasinya? Tahun ke-8. Nah, jelaskan ya, gampang ya. Ini kalau Anda memiliki arus kas yang sama di setiap tahunnya dan pas payback-nya pas 8 tahun. Kadang ada payback itu yang 8 tahun lebih 2 bulan, 8 tahun lebih 3 bulan. Nah, itu ada sendiri nanti perhitungannya. Nah, ini saya berikan contoh yang paling mudah dengan menggunakan arus kas yang sama dari tahun ke tahun. Nah, keputusannya kan ini ya, pada tahun ke-8. Masih Mbak Lutfia ya? Ya. Kalau EPP-nya berarti ketemu angka berapa payback-nya? 8 tahun. 8 tahun ya. Nah, kita bandingkan dengan apa Mbak 8 tahun ini berarti? Kita bandingkan dengan umur Ekonomis. ya, Yang tadi 10 umur ekonomisnya berapa tahun? 10 tahun. Iya, berarti kita bandingkan PP-nya 8, umurnya 10. Berarti lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat dari umur ekonomis. Nah, kalau analisisnya adalah lebih cepat dari umur ekonomisnya, maka keputusannya Anda ambil investasi tersebut atau tidak Anda ambil? Ambil. Oke, alasannya? Karena tahun pengembalian itu lebih kecil daripada umur ekonomis. Ya, tahun pengembalian itu lebih cepat ya, bukan lebih kecil. Ya, kan lebih cepat ketimbang dari umur ekonomisnya. Sampai sini paham ya? Ini kasus yang pertama. Mbak Lutfia bisa nulis di chat ya. Sekarang saya akan mengilustrasikan ketika case yang kedua, arus kas masa mendatangnya nilainya berbeda-beda setiap tahunnya. Oke. Contoh deh, Mbak Dita Putri. Mbak Dita Putri, saya contohkan ini perusahaan apa, Mbak? Penggilingan beras Ibu Pintar. Iya, dia mau investasi sejumlah berapa, Mbak? Sejumlah 575 juta untuk biaya mesin. Biaya transportasi 5 juta dan biaya pemasangan 20 juta. Nah, pertanyaan saya, berapa total investasinya? Berapa? 600 juta. 600 juta. Jadi investasi itu sebesar dari semua total biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin tersebut. Jadi kata kuncinya nanti ketika menghitung payback period bukan 575 tetapi 600 juta. Sampai sini paham ya Mbak Dita? Iya, Bu. Oke, sekarang dilanjutkan Mbak. Informasi apa yang Anda dapatkan dari soal? Mesin ini diharapkan memiliki umur ekonomis selama 8 tahun. Ya. Arus kas yang diharapkan setiap tahun mengalami kenaikan 10% selama 8 tahun. Ya. Arus kas pertama diharapkan sebesar 50 juta. Oke, berarti arus kasnya dari tahun ke tahun sama atau beda Mbak? Beda, Bu. Setiap tahun mengalami kenaikan 10%. Iya, naik 10, 10, 10, 10 sampai tahun ke-8. 8. Anda diminta untuk menganalisis ketika kondisi seperti ini seperti apa. Nah, ini sudah saya buatkan contohnya ya. Tahun pertama, oke, dapat uang berapa juta Mbak? 50 juta.
Ya, tahun kedua. 55 juta. Dari mana sih angka 55 juta ini? 50 juta dikali 10% kenaikan. Ditambah 50 juta kali 10% itu berapa juta berarti? 50 juta kali 10%. Ketemunya 5 juta. 5 juta. Jangan lupa ditambah dengan 50 juta yang sebelumnya. Oke, berarti berapa, Mbak? 55 juta. 55. Untuk yang tahun ketiga berarti ngitungnya bagaimana, Mbak? Dari yang tahun kedua ditambah 10% kenaikan dari tahun kedua. Ya, dan seterusnya sampai tahun ke 8. 8. Sampai sini paham ya? Jadi arus kasnya harus ditentukan dulu. Setelah arus kas ini ditentukan, barulah Anda bisa menghitung. Ya, kalau dari gambar, Anda bisa memahami nggak, Mbak? Pada tahun keberapa, ya, investasi itu akan kembali? Nah, ya. Gimana ini cara bacanya? Ini lihat panah ya. Iya, Umur Bu. ekonomisnya berapa, Mbak? Umur ekonomis 8 tahun. Nah, berarti kan kata kuncinya maksimal itu adalah 8 tahun kan ya? Tahun. Pada Iya, tahun ke-8 sudah tertutup belum sih investasinya? belum. Belum. Baru berapa sih yang tercover? 571.790.000. Iya. Berarti investasinya itu lebih dari 8 tahun atau kurang 8 tahun? Lebih dari 8 tahun. Oke. Secara gampangannya, ketika payback-nya itu lebih dari umur ekonomisnya, maka layak atau tidak layak? Tidak layak. Tidak layak. Namun, Anda kan harus mencari tahu kan ya, payback itu pastinya berapa. Walaupun sudah ketahuan tidak layak, namun Anda harus mencari berapa payback-nya. Ini juga sudah saya berikan ilustrasinya lagi ya. Berarti 8 tahun lebih kira-kira berapa bulan ya. Ini caranya ada. Pada tahun ke-9 ya, totalnya berapa, Mbak? 678.970. Nah, ini lebih atau masih kurang? Lebih. Lebih, berarti kan ringnya di antara tahun 8 sampai tahun ke-9 kan ya? Iya. Berarti dia nanti payback-nya di tengah-tengah ini. Berarti 8 tahun lebihnya, cara ngitungnya seperti ini. Ya. Kurangnya berapa sih? Kan kita dari 571 ini ke 600 juta, ya, itu kita selisihkan ketemunya 28,21. Dibagi, ya, 1 tahunnya kan 107 juta, ini yang atas. Kita hitung di sini, ya, 28,21 juta dibagi 107 juta, hasilnya 0,26, itu jangan lupa dikali dengan 12 bulan. Ketemunya adalah 3,16 bulan. Sehingga di sini periode pengembaliannya adalah 8 tahun lebih 3,16 bulan. Sebenarnya 0,16 bulan pun bisa kita buat hari ya. Cuman ini lebih singkat aja. Saya tulis 8 tahun lebih 3,16 bulan. Oke. Kesimpulannya? Berdasarkan perhitungan periode pengembalian, sebaiknya investasi tersebut tidak disarankan untuk dijalankan karena periode pengembalian melebihi umur ekonomis. Oke, jelas ya, gampang sekali ya. Oke. Oke, silahkan nulis di chat ya, Mbak. Iya, Bu. Oke. Nah, itulah yang namanya PP. Gampang sekali PP, karena PP tidak membutuhkan suku bunga. Oke. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, masih ke payback period.
masih ke non diskonto yang kedua tentang ARR, Accounting Rate of Return, disingkat ARR ya. ARR itu beda dengan payback. Bedanya apa? Kalau payback kita pakainya arus kas. Tapi kalau yang accounting rate of return kita pakainya laba. Ya, di sini ada poinnya. Metode non diskonto yang kedua adalah metode tingkat pengembalian akuntansi atau disebut juga dengan ARR. Metode ini tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi. Tingkat pengembalian diukur dengan menggunakan laba, bukan menggunakan arus kas. Nah, ini ada rumusnya ya. Tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata. Ini ilustrasinya juga ada. Ini rumusnya. Laba rata-rata sama dengan ini. Laba bersihnya arus kas kurangi depresiasi. Investasi rata-rata sama dengan investasi ditambah nilai sisa. Kalau ada nilai sisanya. Kalau nggak ada nilai sisa, nanti nilai sisanya dikasih angka 0. Oke, saya langsung ke case aja. Saya minta Mbak Devi Silviani. Ya, Bu. Oke, coba saya diceritakan nih case yang pertama. Untuk ARR jika arus kas sama. Nah, perusahaan apa ini, Mbak? Perusahaan Santoso bergerak di bidang produksi bakery. Bakery ya, roti ya. Ceritanya dia mau beli apa sih ini? Berencana untuk membeli mesin oven listrik dengan kapasitas besar sebanyak 4 oven. Ya. Tiap oven dengan harga 30 juta. Oven ini ditaksir memiliki umur ekonomis 6 tahun. Arus kas yang diprediksi selama 6 tahun senilai 200 juta. Ya. Investasinya berapa, Mbak ini, Mbak? Total investasinya. 30 juta. Kan setiap oven. Tadi beli ovennya berapa? 4, berarti 120 juta. Nah, berarti investasinya 120 juta. Nah, arus kas selama ini umurnya berapa sih, Mbak? 6 tahun. 6 tahun. Selama 6 tahun dia dapat duit berapa di situ? 200 juta. Nah, berarti kan setiap tahunnya Anda harus tahu kan ya, berapa arus kas yang diterimanya. Oke, langkah pertama, arus kas yang diterima setiap tahunnya berapa, Mbak? Total arus kas selama 6 tahun sebesar 200 juta sehingga arus kas per tahun dapat dihitung dengan membagi 200 juta dibagi 6 tahun. Berapa hasilnya? Arus kas per tahunnya 30 juta 333,33 ribu. Mosok bacanya gitu. Ulangi lagi, berapa? 33 juta 333.333.333.333. Iya, anak akuntansi kok baca angka gitu, bingung ya. Jadi ini jadi patokan Anda. Ya, kalau di payback kita kan pakainya arus kas. Nah, karena kita mau pakai ARR, maka kita harus mencari labanya dulu. Bagaimana cara mencari laba? Ya, laba itu kita harus menentukan depresiasinya dulu. Nih di atas kan ada. Laba bersih sama dengan arus kas dikurangi depresiasi. Ya, kan arus kasnya sudah ketemu ini. Sekarang kita akan mencari depresiasi. Ya, gimana Mbak cara menghitung depresiasinya, Mbak? Total investasi dibagi umur ekonomis. Ya, berapa dibagi berapa? 120 juta dibagi 6. Ya, berarti setiap tahunnya berapa depresiasinya? 20 juta. Oke, depresiasi sudah ketemu, baru kita bisa mencari laba bersih. Apa rumusnya laba bersih?
arus kas dikurangi depresiasi. Ya, berarti berapa dikurangi berapa? 33.333.333 dikurangi 20 juta, jadi laba bersihnya 13.333.333. Ya, masih ada lanjutannya lagi ya. Kita harus mencari investasi rata-rata. Apa rumusnya, Mbak? Investasi rata-rata. Investasi ditambah dengan nilai sisa dibagi 2. Karena rata-rata, maka dibagi dengan 2. Ada nggak nilai sisanya tadi, Mbak? Tidak ada. Sehingga dikasih angka 0. 0. Berapa investasi rata-ratanya? 120 juta tambah 0 dibagi 2 sama dengan 60 juta. Oke, berarti Anda bisa menghitung tahap akhir tingkat pengembalian akuntansi. Rumusnya apa, Mbak? Laba rata-rata dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata. Terus di sini 13.333.333 dibagi dengan 60 juta sama dengan 0,222 sama dengan 22,2%. Oke, sekarang bacakan pengambilan keputusannya. Pengambilan keputusan. Tingkat pengambilan akuntansi pada investasi ini sebesar 22,2%. Tingkat pengembalian yang makin besar menunjukkan investasi yang layak untuk dijalankan. Tingkat pengembalian akuntansi menunjukkan hampir 1/4 investasi yang sudah dikeluarkan. Ya, mudah maksudnya enggak, Mbak? Kenapa ini layak? Kalau tadi di payback itu layak karena memang umur paybacknya lebih kecil dari umur ekonomisnya. Sekarang kalau ARR kan di situ bunyinya 22,2% kan ya? Ya. Logikanya Karena tingkat bagaimana? pengembalian semakin besar. Tahunnya semakin besar. Kan gini, misalnya Anda punya uang 1M, ya, ARR-nya 22,2%, berarti nanti Anda akan terima pengembaliannya berapa, Mbak? 2 miliar. 1 miliar, sing gampang ya. Anda punya investasi 1 miliar. Tahun pertama Anda keluarin ya, Anda investasikan uang 1M. Nah, tahun pertama nanti Anda akan dapat pengembalian akuntansinya 22,2%. Nah, itu berapa? Kan tinggal dikalikan. 1M kali 22,2 berapa, Mbak? 22,2. 2 berapa? 222 juta. Ya. Mau nggak Anda investasi seperti itu? Anda ngeluarin dana 1M, kemudian tahun pertama Anda akan dapat duit 222 juta. Mau. Kenapa mau? Karena tingkat pengembalian yang makin besar. Kalau misalnya ARR-nya ketemu 10, ya 10% ya, Anda mau enggak? 10% berarti nanti Anda dapat pengembalian berapa? 100 juta. Nah, kalau Anda disuruh milih tingkat pengembalian 10% dengan 22,2%, Anda pilih yang mana? 22,2%. Ya pastinya pilih yang paling gede kalau ada pembandingnya, ya kan? Tapi di sini kan nggak ada pembandingnya, Mbak. Iya nggak? Kalau tadi kan saya ilustrasikan, ketika 10% dengan 22,2%, pastinya kan Anda milih yang 22,2%. Namun kasus yang ada di sini kan saya tidak ada pembandingnya, saya hanya menentukan bahwa ARR-nya itu 22,2%. Nah, tiba-tiba kok Anda, oke, ya saya mau investasi tersebut. Nah, ini yang Anda bacain yang terakhir apa, Mbak?
1/4 investasi yang sudah dikeluarkan. Iya kan? Anda keluar dana 1M dapat uang 222 juta dalam waktu 1 tahun. Itu kan suatu tingkat kemampuan laba yang tinggi. Secara logikanya kan gitu. Kalau katakanlah 10% pun, Anda terima enggak? Terima. Nah, itulah ARR. ARR itu tidak ada patokannya. Semakin dia prosentasenya banyak, itu layak untuk dijalankan. Karena kan tingkat pengembaliannya makin tinggi. Gitu. Tidak ada patokan berapa ARR yang bagus. Kalau ARR itu mendekati dari 100%, itu luar biasa. Mendekati 100% artinya investasi Anda akan tertutup semua. Kalau investasinya 1M, ARR-nya 100%, otomatis tingkat pengembaliannya adalah 1M. Ya kan? Tercover semua. Gitu. Jadi kalau untuk ARR, satu perusahaan dengan dengan perusahaan yang lain pasti keputusannya berbeda. Mungkin perusahaannya Mbak Devi 22,2% itu sudah memuaskan. Nah, belum tentu Mbak Lutfia mengatakan bahwa 22,2% itu perusahaannya layak. Kita lihat dari asetnya. Kalau aset perusahaan tersebut katakanlah dalam bentuk triliunan, ya kan? Kemudian Anda investasi 1M dan dapat pengembalian 222 juta, kemungkinan itu kemampuannya kecil karena asetnya triliunan. Bagi yang punya asetnya miliaran, ya dia menganggap tingkat pengembaliannya itu tinggi. Oleh karena itu ARR tidak ada patokannya, tergantung dari manajemen masing-masing karena setiap perusahaan punya aset yang berbeda, punya ekuitas yang berbeda, punya utang yang berbeda. Cukup ya Mbak Devi, berarti bisa dipahamin ya? Iya, Bu. Oke. Silakan tulis di chat. Sekarang kasus yang kedua masih ARR jika arus kasnya tidak sama. Kalau tadi kan arus kasnya sama nih, setiap tahunnya adalah 33 juta sekian. Nah, sekarang saya akan mau mengilustrasikan ketika ARR dengan arus kas yang tidak sama dari tahun ke tahun. Oke, bisa bantu saya? Siapa ini ya? Mbak Himatul, bisa bantu saya? Iya, Bu, saya bisa. Silahkan Mbak Himatul, coba Anda perhatikan. Ya, nama perusahaannya apa ini? Perusahaan Benang Raja. Oke, usahanya apa ini Benang Raja? Memproduksi pakaian Putus-putus Mbak. berupa gamis, Bu. Jualan gamis. Kemudian dia butuh apa nih? Bukan gamis, Bu. Iya, jualan gamis. Mendekati lebaran ini butuh mesin jahit baru, mesin obras, mesin robis dengan total 10 paket. Ya, berarti investasinya berapa Mbak? 75 juta. Ya, 75 juta itu sudah termasuk 10 paket atau per paketnya 75 juta di situ? Sepertinya sudah 75 juta, Bu. Ya. Semuanya. Bukan lagi sepertinya, memang iya. Jadi 10 paket itu saya asumsikan 75 juta. Jadi nanti ketika baca soal jangan sampai kejebak ya. Iya, iya. Iya. Ini kan hanya mesin jahit, harganya kan murah ya. Masa mesin jahit satu harganya 75 juta ya. Umur ekonomisnya berapa, Mbak? 5 tahun, Bu. 5 tahun. Arus kasnya bagaimana? Arus kas yang diharapkan setiap tahunnya berbeda-beda. Setiap tahun arus kas mengalami kenaikan sebesar 10%. Oke, berarti nanti Anda bikin kolom ya, membuat arus kas. Oke, lanjutkan. Arus kas tahun pertama ditaksir 25 juta. Ya. Nilai sisa di total 5 juta. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama ya, membuat arus kas. Oke, caranya gimana nih Mbak, arus kasnya Mbak? Iya, Bu. Tahun pertama ketemu? Itu tadi yang apa belum kelihatan, Bu.
Ya, kita mencari tahun pertama sampai ke 5 arus kasnya. Ya, tahun pertama ketemu angka. Selama 5 tahun, Bu. Tahun pertamanya angka berapa, Mbak? 25 juta. Tahun keduanya? 25 juta, Bu. Loh, 27 juta 500. dari mana sih angka 27.500.000 ini? Itu setiap tahun kan ada kenaikan 10%, jadi 25 juta kali 10%, lalu 25 ditambah itu hasil perkalian tadi, persenan tadi, Bu. Ya. Dan seterusnya sampai tahun ke? Jadi tahun kedua 27 juta. Ya, nggak ada masalah ya ini ya arus kasnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada masalah ya. Oke, lanjut kedua. Menentukan apa? Tahap kedua. Arus kas rata-rata. Iya, caranya gimana menentukan arus kas rata-rata? Di total semua, Bu, arus kas totalnya. Terus? Terus yang arus kas rata-rata dibagi 5. Hasilnya arus kas rata-ratanya berapa? Dibagi 5, Bu. 152,63 dibagi 5. Hasilnya? 30 juta 5. Yang di kalkulator itu 30,526, Bu, tapi itu sudah dibulatkan mungkin jadi Nah, saya pakai Excel ya, 30,53. jadi saya bulatkan. Ya. Iya, Bu. Kemudian langkah selanjutnya menentukan apa, Mbak? Menentukan depresiasi tiap tahun. Oke, rumusnya? Total investasi dibagi umur ekonomis. Oh, sebentar, ada 75 nilai juta. sisa nggak ya tadi ya? Oh, gini aja. Kan ada nilai sisanya adalah 5 juta. Berarti ini harus dikurangi 5 juta ya? Kan depresiasi itu dikurangi dengan nilai sisa ya? Iya, Bu. Oke, ini berarti bisa saya edit. 75 dikurangi berapa berarti, Mbak? 75 kurangi 5 juta ya? Hasilnya berapa ini? Tolong ya, hitungkan coba, Mbak. 5 juta. Iya, 5 juta, Bu. 70 bagi 5 berapa? 70 juta dibagi 5. 14. 14. 14. Oke. Ini saya revisi ya. 14 juta. Oke, habis depresiasi kemudian menentukan Ya. apa, Mbak? Menentukan laba bersih. Oke, ini depresiasinya Arus saya kas dikurangi depresiasi. Hasilnya berapa ini berarti? 16 ya? Kurangi 14. 16,53 ya, Bu. Oke ya, terus menentukan apa ini? Investasi rata-rata. Ya, Nilai tambah sisanya. nilai sisa ya. Iya. Iya. Sudah benar. 10 ya. Nah, sekarang ini berarti Ya. bukan 15 tapi 16 ya. Tolong hitungkan, Mbak, Ya. berapa, Mbak? Pakai kalkulator. 16, 5, 30, Dibagi 40 40. juta. Bagi 40.000 berarti ya? 0,41, Bu. 0,41. Berarti berapa persen? 41%. Iya. Ini gimana ceritanya 41%? Mau nggak Anda usaha seperti ini, Mbak? Tingkat pengembalian makin besar menunjukkan investasi yang layak dijalankan. Tingkat pengembalian akuntansi menunjukkan hampir tiga investasi yang sudah dikeluarkan. Hampir, bukan 3, hampir separuh berarti ya? Kan mendekati 50% ya? 50. Iya. Hampir setengah investasi. Ya. Iya. Ini ada kata kuncinya lagi, Mbak. Tingkat pengembalian investasi 100% menunjukkan tingkat pengembalian investasi 2 kali lipat dari investasi yang sudah dijalankan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Semakin dia mendekati angka 100, itu investasinya layak untuk dijalankan. Orang 22 aja Anda terima, apalagi yang 40 ya. Iya, Bu. Oke.
Jadi baik PP maupun ARR dia punya kondisi yang spesifik. Sebenarnya masih ada nih model diskonto, NPV sama IRR, cuman waktunya nggak cukup. Nanti akan saya share di Sunan ya, karena belum selesai ini saya bikin materinya. Insya Allah nanti untuk perhitungannya lebih mudah karena nanti akan saya bikin runtut seperti ini. Bisa Anda pelajari sendiri. Mungkin kalau saya tidak memberikan sinkronus, saya hanya memberikan materi pun mungkin Anda sudah paham karena mudah sekali untuk memahaminya gitu. Oke, cukup, silakan yang bertanya yang saya minta untuk tadi menjawab bisa nulis ya di chat. Karena waktunya mau habis nih. Tinggal 1 menit. Mbak, yang terakhir Hilmatul Ayah ya. Oke, saya kira itu ya waktunya.